Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita akan membahas satu bidang pekerjaan atau satu bidang profesi, namanya itu desain grafis. Minimal buat anak Yud yang masih sekolah, SMP, SMA, kurang lebih nanti tahu ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang sejarah desain grafis. Sejarah desain grafis tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan seni rupa. Karenanya produk komunikasi visual tertua yang pernah ditemukan adalah lukisan gua di Las Caux, Prancis yang diperkirakan sekitar 15.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Simbol-simbol berbentuk ideogram ini kemudian berkembang menjadi aksara yang pada masa modern rutin kita gunakan di layar. Henry Cole menjadi salah seorang yang paling berpengaruh dalam pendidikan desain di Inggris. Ia meyakinkan pemerintah tentang pentingnya desain dalam sebuah jurnal yang disebut dengan Journal of Design and Manufacture. Dia menyelenggarakan The Great Exhibition sebagai perayaan atas munculnya teknologi industri modern dan desain bergaya Victoria. Dari tahun 1891 sampai 1896, percetakan William Morris Scott mempublikasikan buku karya desain grafis yang dibuat oleh Gerakan Art and Craft dan membuat buku dengan desain yang lebih bagus dan elegan untuk dijual kepada orang-orang kaya. Morris membuktikan adanya potensi pasar untuk produk-produk desain grafis. Morris juga mempelopori pemisahan desain grafis dari seni rupa. Karya-karya Morris dan karya dari pergerakan private press secara langsung mempengaruhi Art Nouveau dan secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan desain grafis pada awal abad ke-20. Kata desain grafis pertama kali digunakan tahun 1922 disebut esai berjudul New Kind of Printing Calls for New Design yang ditulis oleh William Edison Dwight-Gibbs, seorang desainer buku Amerika. Raffles Graphic Design yang diterbitkan tahun 1927 dianggap sebagai buku pertama yang menggunakan istilah desain grafis pada judulnya. The Signet in the London Underground adalah contoh desain klasik pada abad modern yang menggunakan jenis huruf yang dirancang oleh Edward Johnston tahun 1916. Tahun 1920, aliran konstruktivisme di Uni Soviet melihat seni yang berorientasi individu tidak ada lagi gunanya bagi Rusia dan membuat sesuatu yang dapat diterapkan di dunia nyata. Mereka mendesain bangunan, perangkat teater, poster, kain, pakaian, perabot, logo, menu, dan lain-lain. Jan Chisholm merumuskan prinsip-prinsip dasar tipografi modern pada tahun 1928 dalam bukunya yang berjudul New Typography, yaitu yang berpengaruh besar dalam ilmu desain grafis yang kita kenal sekarang ini. Mereka mempelopori teknik produksi yang digunakan sepanjang abad ke-20. Pada tahun-tahun berikutnya, desain grafis mendapat banyak pengakuan dan mulai diterapkan. Pasca Perang Dunia Kedua, kebutuhan akan desain grafis meningkat pesat, terutama untuk periklanan dan kemasan produk. Perpindahan sekolah Bauhaus dari Jerman ke Chicago pada tahun 1937 membawa pengaruh besar pada desain di Amerika. Nama-nama yang terkenal diantaranya Adrian Frutiger, desainer jenis huruf dari Universe M dan Frutiger, Paul Rand yang akhir 1930-an sampai kematiannya 1996 menggunakan prinsip Bauhaus dalam menerapkan pada iklan dan desain logo. Perkembangan industri desain grafis tumbuh seiring dengan perkembangan konsumerisme. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai komunitas desain yang tertuang dalam First Manifesto yang pertama kali diterbitkan tahun 1964 dan diterbitkan kembali tahun 1999 di majalah Emigre. Konsumerisme terus tumbuh sehingga terus memacu pertumbuhan ilmu desain grafis. Hal ini menarik para praktisi desain grafis, terutama diantaranya adalah Rudy van der Slaan, Eric Spiekerman,
Ellen Lupton, dan Rick Powner. Kurang lebih seperti itu. Sahabat Youth Kinanti, desain grafis berbicara tentang mendesain sesuatu, mempromosikan sesuatu, lebih kepada kemasan, kepada periklanan. Ya, itu untuk menarik ya, untuk poster, logo, menu, dan segala macam. Jadi orang-orang yang punya jiwa seni tinggi, itu adalah hal yang sangat penting ya. Logo perusahaan, logo buku, logo kelompok, logo lembaga itu masuk di dalam desain grafis. Ya, itulah perkenalan, minimal sedikit membuka wawasan, dan Tuhan pun mengizinkan kita terus berkreasi, mengeksplorasi banyak hal. Tuhan sendiri adalah seorang pribadi desain grafis yang paling sempurna dan terbaik. Dalam Kejadian 1 ayat 2, pada mulanya dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Tuhan mendesain alam semesta ini dengan desain yang maha sempurna, luar biasa. Biarlah setiap kali kita belajar desain grafis, kita melihat tentang satu pribadi, Tuhan Sang Pencipta alam semesta, yang mendesain dunia dan kehidupan yang ada di alam semesta ini sedemikian sempurna dan sedemikian indah. Shalom sahabat Youth Kinanti, Kinanti kini dan nanti, kini menuai yang baik nanti, kini menabur yang baik nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk nanti menuai yang buruk. Shalom, Tuhan memberkati, amin.